Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada bab pengolahan sudah selesai. Sudah kita pelajari, sudah mengikuti ulangan ya kemarin. Nah, pada bab ini Bu Sinta akan menyampaikan tentang kerajinan bahan limbah keras. Cobalah buka bab 1 di buku kalian ya anak-anak ya. Nah, kompetensi dasar yaitu 3.3 siswa mampu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan teknik pengolahan bahan limbah keras. Nah, materinya ada prinsip kerajinan bahan limbah keras, 2 ada jenis dan sifat bahan limbah keras, 3 teknik pengolahan bahan limbah keras. Itu materinya. Nah, apa sih yang dimaksud limbah keras? Itu tanda tanya ya. Nah, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Nah, limbah keras terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Nah, limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Itu yang anorganik ya. Nah, pengolahan limbah organik dan anorganik. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara berikut. 1. Sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. 2. Pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. 3. Penghancuran atau pulverization. Pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih di dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan,
secara ekonomi nilainya akan meningkat. Nah, coba lihat A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. A. Reduce yaitu mengurangi, berarti meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang B. Menggunakan kembali, reuse. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Yang C. Mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang yang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Yang B. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. 1. Limbah keras organik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya, cangkang kerang laut, sisi ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4 atau sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Nah, ini ada contoh gambar. Yang A itu adalah apa? Cangkang kerang laut. Itu berbagai limbah keras, ya. A. Cangkang kerang laut. B. Tulang sapi. Yang C itu ada tulang ikan. Yang D ada sisik ikan. Yang E. Tempurung kelapa. Dan F. Potongan kayu. 2. Limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya, pelat-pelat dari logam, pecah-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Coba ini contohnya ya, limbah keras anorganik. Yang A itu adalah potongan logam. Yang B, pecahan keramik. Yang C, pecahan atau botol kaca. Yang D, kaleng dan botol-botol plastik. Nah, sekarang C, pengolahan bahan limbah keras. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. 1. Pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. 2. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. 3. Pengeringan.
Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang 6. Penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Nah, sekian yang dapat Bu Sinta berikan pada materi kerajinan limbah keras ya. Dan hai anak-anak kelas 8, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku, masih adanya pandemi COVID-19, kalian tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tolong ya materinya dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.